Bayangkan sebuah malam yang tenang di musim semi, di mana para pekerja melakukan tugas rutin mereka di sebuah pembangkit listrik besar. Tapi dalam sekejap malam itu berubah menjadi bencana nuklir terbesar dalam sejarah manusia. Inilah kisah Chernobyl, sebuah tragedi yang mengguncang dunia, meninggalkan dampak yang terus dirasakan hingga hari ini. Bencana Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dan terparah dalam sejarah. Pada tanggal 26 April 1986 pukul 1.23 dini hari, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet dekat Pripyat, Ukraina, meledak. Ledakan ini melepaskan isotop radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer, menyebar ke kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Kecelakaan ini dianggap sebagai salah satu dari 2 insiden nuklir yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Bersama dengan bencana nuklir Fukushima Daiichi di Jepang, akibatnya ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari wilayah terdampak. Tragedi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan manusia, ekonomi, dan politik. Melalui narasi video ini, kita akan menyelami apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana dampak yang dirasakan, dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari peristiwa ini. Bencana ini terjadi selama uji coba sistem pada reaktor nomor 4. Awalnya, pengujian ini dimaksudkan untuk memverifikasi kemampuan pembangkit listrik dalam menghasilkan daya yang cukup saat kehilangan pasokan listrik eksternal. Namun, lonjakan energi yang tak terkendali menyebabkan operator mencoba mematikan reaktor secara darurat. Usaha tersebut justru memicu lonjakan daya yang sangat tinggi, mengakibatkan tangki reaktor pecah dan serangkaian ledakan uap yang menghancurkan struktur reaktor. Ledakan tersebut juga menyebabkan moderator neutron grafit di reaktor terpapar udara dan menyala. Kebakaran yang berlangsung selama seminggu penuh ini menghasilkan debu partikel radioaktif yang menyebar melalui atmosfer. Debu ini terbawa angin ke wilayah barat Uni Soviet dan Eropa, dengan sekitar 60% jatuh di Belarus. Penyebaran ini mengakibatkan dampak kesehatan dan lingkungan yang signifikan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl berada di bawah arahan Viktor Bryukhanov, seorang ahli mekanik nuklir ternama Uni Soviet pada masanya. Proyek ini diluncurkan oleh Kementerian Energi dan Kelistrikan sebagai simbol pencapaian teknologi negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Bryukhanov, Uni Soviet merancang pembangunan sejumlah reaktor nuklir, termasuk di kawasan Pripyat, Chernobyl. Proyek ini mencangkup pembangunan 6 reaktor dengan kapasitas masing-masing 1000 MW yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 1977, 1978, 1981, dan 1983. 2 reaktor tambahan direncanakan untuk melengkapi proyek ini, menjadikan Chernobyl sebagai pusat energi nuklir andalan. Namun, salah satu reaktor, yaitu reaktor nomor 4 yang menggunakan desain RBMK, mengalami penundaan signifikan. Meski telah melewati 4 tahun dari target awal, pengerjaan reaktor tersebut masih belum rampung, sebagaimana diungkap oleh Terapita dalam bukunya Catastrophe: A Guide to World Worst Industrial Disaster. Saat reaktor mengalami penghentian mendadak, diperlukan pendinginan segera dengan air di dalam reaktor untuk mencegah kerusakan pada mesin. Namun, proses ini tidak berjalan dengan sempurna. Chernobyl sebenarnya memiliki 3 generator cadangan yang dirancang untuk memompa air pendingin.
Tetapi generator tersebut memerlukan waktu 60-75 detik untuk berfungsi, yang bergantung pada tenaga dari mesin turbin terlebih dahulu. Para mekanik di Chernobyl berusaha memastikan mesin turbin tetap stabil berputar agar reaktor nuklir dapat didinginkan segera setelah dimatikan. Namun, meskipun uji coba telah dilakukan selama 4 tahun, hasil yang diharapkan tak kunjung tercapai. Uji coba terakhir yang justru menjadi awal kehancuran Chernobyl dilaksanakan pada 26 April 1986. Saat itu, Viktor Bryukhanov tidak berada di tempat dan tanggung jawab pengujian diserahkan kepada Deputi Kepala Teknisi Anatoly Stepanovich Dyatlov serta Kepala Teknisi Nikolai Fomin. Pada saat pengujian berlangsung, daya reaktor hanya mencapai 200 MW, jauh di bawah angka minimum 700 MW yang diperlukan untuk tes. Meski begitu, Fomin tetap memutuskan untuk melanjutkan percobaan. Sementara itu, teknisi senior Leonid Taptutnov dan kepala piket Alexander Akimov menolak melanjutkan tes tersebut. Namun, Dyatlov menjadi marah dan bersikeras melanjutkan uji coba. Ia khawatir bahwa penundaan lebih lanjut, terutama setelah proyek tertunda selama 4 tahun, akan merusak karirnya. Karena kurangnya pasokan listrik untuk mengoperasikan pompa air, reaktor nomor 4 di Chernobyl mengalami peningkatan suhu yang tidak terkendali. Daya reaktor melonjak drastis hingga mencapai 33.000 MW termal, melebihi 11 kali kapasitas normalnya. Lonjakan ini menyebabkan kerusakan pada saluran bahan bakar dan pipa air yang berfungsi sebagai pendingin reaktor. Suhu di dalam reaktor meningkat hingga 3000 derajat Celcius, membuat tak lagi mampu dikendalikan. Ledakan pun terjadi, menghancurkan atap reaktor seberat 1000 ton, yang kemudian memperlihatkan inti reaktor. Di dalamnya terdapat batang grafit dan material lain yang sudah terkontaminasi oleh radiasi tinggi. Setelah kejadian ini, Bryukhanov menjadi salah satu yang dituduhkan terhadap peristiwa yang terjadi di Chernobyl. Namun, Bryukhanov membantah tuduhan pidana terhadap dirinya. Ia mengaitkan ledakan tersebut dengan cacat pada desain awal yang ditetapkan oleh Moskow, kegagalan para pejabat tinggi dalam menyediakan peralatan yang tepat untuk mengukur kebocoran radiasi, serta birokrasi yang membagi tanggung jawab antara teknokrat dan aparat Partai Komunis. Meski begitu, ia tetap dijadikan kambing hitam utama, dihukum karena pelanggaran serius terhadap prosedur keselamatan, dan dipecat dari partai. Dikirim ke kamp kerja paksa, ia menjalani setengah dari hukuman 10 tahunnya dan dibebaskan setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sebagai manajer konstruksi pabrik Chernobyl, Bryukhanov pernah mengusulkan pemasangan reaktor air bertekanan yang umum digunakan di banyak negara. Namun, usulannya ditolak dan digantikan dengan tipe reaktor lain yang khas di Uni Soviet. 4 reaktor RBMK yang didinginkan dengan air yang dirancang oleh Soviet dan disusun dalam satu bangunan besar secara beruntun. Pihak berwenang Soviet memberlakukan zona eksklusi sejauh 10 km sekitar 36 jam setelah ledakan, mengevakuasi sekitar 49.000 penduduk termasuk dari kota Pripyat. Namun, informasi mengenai tingkat bahaya sebenarnya tidak disampaikan kepada penduduk. Arah angin yang menguntungkan saat itu mencegah dampak langsung pada Pripyat, tetapi jalanan yang penuh dengan debu radioaktif membuat evakuasi menjadi tantangan besar. Zona eksklusi ini kemudian diperluas menjadi 30 km seminggu setelah insiden, memaksa evakuasi tambahan 68.000 orang. Secara keseluruhan, sekitar 135.000 orang menjadi pengungsi jangka panjang akibat bencana ini. Pada dekade berikutnya, jumlah pengungsi meningkat hingga mencapai 350.000 orang. Ribuan hewan juga diungsikan atau dimusnahkan untuk mencegah penyebaran kontaminasi radioaktif.
Upaya dekontaminasi terus berlangsung selama bertahun-tahun, membebani Rusia, Ukraina, dan Belarus dengan biaya besar. Untuk mencegah dampak lebih lanjut, pemerintah Uni Soviet segera membangun sarkofagus besar di atas sisa-sisa reaktor nomor 4 pada Desember 1986. Struktur ini dirancang untuk menahan radiasi dan melindungi pekerja reaktor lainnya. Sarkofagus ini, meskipun dibangun secara terburu-buru, menjadi simbol dari upaya mitigasi darurat dalam menghadapi salah satu bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Penanganan bencana ini melibatkan sekitar 500.000 pekerja yang dikenal sebagai likuidator. Mereka bertugas untuk membersihkan material radioaktif, membangun sarkofagus, dan mengevakuasi penduduk. Banyak dari mereka menderita akibat paparan radiasi tingkat tinggi. Biaya penanganan mencapai sekitar 18 miliar rubel yang memberikan dampak besar pada ekonomi Uni Soviet. Salah satu tindakan heroik dalam upaya mitigasi adalah misi 3 pekerja pemberani yang dikenal sebagai Diver Chernobyl. Alexei Anenko, Valery Bespalov, dan Boris Beranov secara sukarela masuk ke area bawah reaktor yang banjir untuk membuka katup pembuangan air, mencegah ledakan lebih besar. Mereka berhasil menyelesaikan tugas tersebut, menyelamatkan jutaan nyawa meskipun dengan resiko besar terhadap kesehatan mereka. Kebakaran di reaktor nomor 4 meningkatkan perhatian dunia terhadap bahaya reaktor jenis RBMK seperti yang digunakan di Chernobyl. Sebagai akibatnya, peningkatan keamanan dilakukan pada reaktor RBMK lainnya. Sementara proyek pembangunan reaktor baru termasuk di Chernobyl dihentikan. Reaktor nomor 5 dan 6 di pembangkit tersebut akhirnya tidak pernah diselesaikan. Bencana ini juga mengungkap kelemahan dalam budaya keselamatan industri nuklir Soviet. Sistem manajemen yang tertutup dan kurangnya transparansi menjadi faktor yang memperburuk situasi. Pemerintah Soviet awalnya berusaha menyembunyikan insiden ini dari dunia internasional, tetapi tekanan global memaksa mereka untuk lebih terbuka. Peristiwa ini menjadi katalisator bagi kebijakan Glasnost yang mendorong reformasi yang akhirnya berkontribusi pada runtuhnya Uni Soviet. Salah satu kebijakan utama yang diperkenalkan oleh Mikhail Gorbachev adalah Glasnost atau keterbukaan, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan kebebasan berbicara di Uni Soviet. Namun, penanganan bencana Chernobyl menunjukkan kontradiksi dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah Soviet awalnya berusaha menutupi skala sebenarnya dari kecelakaan tersebut yang bertentangan dengan prinsip Glasnost. Baru setelah informasi bocor ke negara-negara barat, pemerintah Soviet mulai mengakui dampak penuh dari bencana tersebut. Keterlambatan dalam pengakuan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperburuk citra internasional Uni Soviet. Bencana Chernobyl menambah beban ekonomi yang sudah berat bagi Uni Soviet. Biaya untuk evakuasi, kompensasi bagi korban, dan upaya pembersihan lingkungan sangat besar. Diperkirakan total biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar 230 miliar dolar. Bahkan pengeluaran ini mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk reformasi ekonomi dan modernisasi industri, yang merupakan inti dari kebijakan perestroika. Akibatnya, upaya reformasi ekonomi menjadi terhambat
dan ketidakstabilan ekonomi semakin memperburuk situasi. Bencana Chernobyl juga memperburuk ketegangan etnis dan nasionalisme di berbagai Republik Soviet. Wilayah yang paling terdampak seperti Ukraina dan Belarusia merasa bahwa pemerintah pusat tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan mereka. Perasaan ketidakadilan ini memperkuat gerakan kemerdekaan dan meningkatkan keinginan untuk otonomi lebih besar atau bahkan kemerdekaan dari Uni Soviet. Sentimen ini semakin kuat seiring dengan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Penanganan bencana Chernobyl yang buruk dan lamban merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan dan integritas pemerintah Soviet. Kegagalan dalam mengelola krisis ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pemerintahan dan birokrasi Soviet yang semakin memperburuk ketidakpuasan rakyat terhadap rezim yang berkuasa. Secara keseluruhan, meskipun Chernobyl bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet, peristiwa ini memperburuk masalah yang sudah ada dan mempercepat proses disintegrasi negara tersebut. Kombinasi dari penurunan kepercayaan publik, beban ekonomi yang meningkat, dan ketegangan nasionalisme menjadi faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada keruntuhan Uni Soviet pada 1991. Penyelidikan mengungkapkan bahwa kesalahan dalam protokol desain pabrik dan kurangnya pelatihan pada personel menjadi penyebab ledakan uap dan kebakaran yang terjadi pada pagi hari tanggal 26 April 1986. Saat eksperimen keselamatan yang gagal dilakukan pada reaktor terakhir dari 4 reaktor di fasilitas tersebut. Ledakan itu menghancurkan atap baja dan beton reaktor serta menyebarkan bertonton puing radioaktif sejauh setengah mil ke udara. Dampak jangka panjang bencana ini meliputi peningkatan kasus kanker tiroid di wilayah terdampak, khususnya di kalangan anak-anak. Pemerintah setempat dan organisasi internasional terus memantau dan memberikan bantuan kesehatan bagi penduduk terdampak. Dekontaminasi wilayah yang terkena radiasi masih berlangsung hingga kini, menunjukkan skala dan kompleksitas masalah yang ditinggalkan oleh insiden ini. Secara keseluruhan, Chernobyl menjadi pengingat akan potensi bahaya tenaga nuklir jika tidak dikelola dengan benar. Tragedi ini menunjukkan pentingnya transparansi, budaya keselamatan, dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Kisah Chernobyl adalah peringatan keras bagi umat manusia tentang bahaya yang mengintai di balik teknologi yang tidak dikelola dengan baik. Meskipun tragedi ini telah berlalu lebih dari 3 dekade, dampaknya tetap membekas di hati, pikiran, dan lingkungan kita. Mari kita jadikan pelajaran ini sebagai landasan untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan bertanggung jawab.